ternyata diam-diam Israel sibuk dengan perang di tiga sektor ini, di 7 front ini, tetapi Iran diam-diam ngebut dia dengan program senjata nuklirnya ini. Nah, jadi dunia internasional tertipu, sama sekali nggak memperhatikan bahwa Iran sudah mendekati saat-saat kritis untuk merakit dan membuat satu bom nuklir. Bahkan bukan satu, 9 sampai 15 hulu ledak nuklir. Waktu kritis tinggal 2 bulan lagi. Tertunda lagi oleh keinginan Trump untuk negosiasi dan berunding. Sudah menduga bahwa perundingan ini pasti akan gagal. Kenapa? Karena memang nafsunya untuk memusnahkan Israel dan menghancurkan bangsa Yahudi oleh si Ali Khamenei dan para mullah ini itu nggak bisa diobatin ternyata gitu. Mereka tetap ngotot untuk menemukan nuklir sesuai dengan skenario perang tadi yang saya sudah buka. Bagaimana cara mereka mengalahkan Israel suatu waktu nanti. Sekarang tidak ada pilihan lain. Mau Amerika suka atau tidak suka, Trump suka atau tidak suka, Netanyahu akan menyerang. Israel akan menyerang. Teman-teman. Ya. Itu terima kasih Pak Paul. Ya, terima kasih Ulala, mungkin Ulala ada respon, thank you. Oh ya Pak, tunggu saya coba on dulu Pak Paul Dere, unmute. Juga di Iran itu ada macam-macam ya, angkatan lautnya ada, angkatan udaranya ada, seperti di Indonesia ya, ada pasukan khusus ya, ada angkatan darat, mereka menggunakan revolusi ya, angkatan laut revolusinya ada, angkatan udara revolusinya ada, itu ciri-ciri sama ya, semua ada, darat laut udara. Itu unggulnya Iran itu sistem pemerintahnya memang ada gitu. Cuma pemimpin yang supreme itu, pemimpin tertingginya ada di tangan si Khomeini ini. Bagaimana dengan presidennya? Presidennya cuma menangani masalah kependudukan yang ada, pemerintah yang ada dalam negeri. Dia tidak berurusan dengan perang. Nah ini saya mau bilang, negara ini sebenarnya republiknya itu berjalan bagus. Cuma resimnya ini yang bikin rusak. Ya, resimnya. Nah, teman-teman berarti bertanya juga kan, kalau otak kita di-trigger, sebenarnya maksud Iran ini mau mengadakan pengayaan nuklir tujuannya apa gitu? Itu kan kepala kita. Kemudian kita melihat dia menggunakan ini untuk menyerang gitu bangsa Israel, terutama juga bangsa Barat, lain sebagainya. Ah, itu maksudnya Israel dan negara-negara Amerika akan menyerang Irak. Tadi ada pemahaman juga si pakar, walaupun opininya kita benar atau salah. Artinya dia mengatakan bahwa perang yang terjadi antara Iran dan Irak itu sudah Iran dan Israel itu memang sudah dibantu Amerika, dia bilang. Nggak mungkin katanya nggak dibantu Amerika. Memang secara moral, secara semangat, spirit ini dibantu. Tetapi Israel sering membantah, dia tidak perlu tekanan, dia pernah berjanji, saya tidak perlu negara Amerika mau tekan saya akan hantam. Itu prinsipnya dia loh. Artinya di sini Amerika juga takut kepada Israel. Apa bilang Amerika tidak takut sama Israel? Kalau orang-orang di Indonesia wawasannya sempit seperti doktor itu datang ke Amerika, baru bergabung, datang lihat aktivitas di Kongres itu. Hampir semua orang Yahudi itu yang ada AIPAC, itu persetujuan kerjasama Amerikan Israel di dalam istilahnya apa itu yang satu itu, mereka punya kerjasama baik. Pak Teddy, sebentar Pak Teddy, ini ada Pak Paul Dere, Pak Teddy. Iya Pak Paul, ya. Pak Paul Dere, silakan. Halo Pastor, thank you Pastor. Halo Pak Paul Dere. Iya tuh, kalau pikir-pikir ya, perang itu memakan biaya banyak sekali ya. Uang itu udah bisa buat rakyat yang susah, tapi ya namanya politik ya Pak Pastor ya. Terus saya pikir gini, kenapa mereka itu sangat benci sama Yahudi, sama
Kristen kan dia di kitabnya udah ditulis sih ya, bahwa kalau ketemu orang Yahudi apalah pokoknya sentimen banget. Karena saya pikir gini kali, kan itu dia punya baginda kan matinya diracun ya sama cewek Yahudi. Mungkin dari situ kali ya Bapak. Sehingga dendam itu terus gitu. Ini kurang aja nih cewek Yahudi kenapa dibunuh baginda diracun, bayangin itu. Mungkin dari situ, tapi ya jangan dendam lah. Udah cerita 1.500 tahun yang lalu masih dibawa-bawa ke zaman modern gini ya kan. Akhirnya dua belah pihak susah. Iran juga rakyatnya susah. Pokoknya kawasan dunia ini jadi nggak keru-keruan nih gara-gara perang ini ya. Semua orang serba khawatir. Ya, gimana caranya? Tapi itulah saya cuma mau tekankan, rupanya ini adalah dendam lama. Bagaimana bagindanya diracun sampai akhirnya mau lihat orang Yahudi itu kayak ngelihat gimana gitu. Sama orang Kristen itu aja, Pastor. Terima kasih, Pastor. Iya, bismillah. Pak Paul. Silakan ngomong Bapak, masuk. Ya, jadi sebetulnya ini kan sudah tertunda 2 bulan ini sebetulnya. Stop, gantian saya ngomong. Oh ya, silakan Pak Paul. Panjang lebar, hampir 1 jam dia. Sering ngomong Bapak, lanjut ngomong Bapak. Iya ya, jadi sebetulnya ini sudah 2 bulan ini tertunda. Kenapa? Karena Trump ini sebetulnya bukan pemimpin yang suka perang. Donald Trump ini dia pebisnis. Dia lebih suka memikirkan bisnis, kesejahteraan, semua diselesaikan dengan negosiasi. Tipenya Trump seperti itu. Tetapi kemarin ketika ya dilihat situasi perang di Gaza kan tidak berakhir. Kenapa? Karena Iran menggerakkan Hamas, Houthi, dan Hezbollah tetap untuk mengganggu Israel. Jadi ini tadinya mungkin perangnya mungkin diperkirakan pendek, jadinya panjang, jadi war of attrition. Nah, di situ Israel juga sudah melihat masalah yang lain yang timbul. Ternyata diam-diam Israel sibuk dengan perang di tiga sektor ini, di 7 front ini, tetapi Iran diam-diam ngebut dia dengan program senjata nuklirnya ini. Nah, jadi dunia internasional tertipu, sama sekali nggak memperhatikan bahwa Iran sudah mendekati saat-saat kritis untuk merakit dan membuat satu bom nuklir. Bahkan bukan 1, 9 sampai 15 hulu ledak nuklir. Waktu kritis tinggal 2 bulan lagi. Tertunda lagi oleh keinginan Trump untuk negosiasi dan berunding dengan Iran. Nah, itu yang kemarin waktu itu kita lihat Trump mendatangkan pesawat B-52, pesawat B-2, tapi ditaruh di pangkalan yang jauh yang di Samudra Hindia, di pangkalan Diego Garcia. Dalam arti supaya Iran mau berunding. Nah, akhirnya Iran mungkin agak takut juga, dia akhirnya mau berunding dengan Amerika. Sebetulnya waktu itu Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz itu sudah menduga bahwa perundingan ini pasti akan gagal. Kenapa? Karena memang nafsunya untuk memusnahkan Israel dan menghancurkan bangsa Yahudi oleh si Ali Khamenei dan para mullah ini itu nggak bisa diobatin ternyata gitu. Mereka tetap ngotot untuk menemukan nuklir sesuai dengan skenario perang tadi yang saya sudah buka. Bagaimana cara mereka mengalahkan Israel suatu waktu nanti, ya. Pemukul terakhirnya adalah bom nuklir. Itu syarat utama. Kalau nggak ada itu nggak bisa gitu. Jadi Netanyahu walaupun dia tidak sependapat dengan Donald Trump dalam soal perundingan nuklir kemarin, tapi dia tahan diri, sabar-sabar dia gitu ya. Ya, yang penting bagi Trump itu, bagi Netanyahu itu, Trump ini dalam soal pengiriman dan pembelian senjata, dia nggak sulit, nggak sesulit Biden. Kenapa di awal-awal perang di Gaza itu tentara Israel banyak sekali jadi korban? Sebetulnya Israel pada waktu itu kekurangan senjata, kekurangan amunisi terutama bom ya. Kenapa? Karena pengiriman bom ke Israel, amunisi ke Israel itu sangat-sangat ditahan oleh siapa? Oleh Biden.
Karena pengaruh apa? Pengaruh kelompok-kelompok kiri dan kelompok liberal ini, juga kelompok-kelompok ya ini Muslim yang ada di Amerika ini. Nah, itu yang membuat Biden ini ya lambat. Jadi akhirnya terpaksa tentara IDF itu masuk ke dalam terowongan-terowongan atau ke rumah-rumah yang sudah dipasangin jebakan. Itulah sampai akhirnya sampai sekarang total korban hampir 900 ya. Nah, itu yang korban banyak itu justru di masa Biden. Hampir berapa itu? 700 orang lah kalau dihitung-hitung ketika Biden berkuasa. Sekarang ini Israel relatif amunisinya cukup ya. Dalam soal ini Trump memang tidak membatasi gitu ya. Walaupun Trump bukan tipe orang yang suka perang, tapi itu menguntungkan buat Netanyahu. Dia tunggu 2 bulan. Sekarang ini masalahnya sudah 2 bulan selesai, Iran hanya buying time atau membeli waktu supaya dia sampai nanti 2-3 bulan, 6 bulan, nah akhirnya dia punya nuklir, yang lain ini udah nggak bisa buat apa-apa gitu. Nah, Netanyahu tahu persis seperti itu kondisinya. Nah, oleh sebab itu ya sekarang tidak ada pilihan lain. Mau Amerika suka atau tidak suka, Trump suka atau tidak suka, Netanyahu akan menyerang, Israel akan menyerang. Tapi dia pastinya kalau untuk memberitahukan, pasti dia beritahu, nggak mungkin tidak. Tapi kalau pengambilan keputusan, saya kira ini keputusan ini bukan keputusan Amerika, tapi itu murni keputusan demi kelangsungan hidupnya Israel sebagai suatu negara dan suatu bangsa. Nah, ini yang tadinya si Profesor UI tadi itu siapa Hikmahanto itu dia seolah-olah mengatakan bahwa ini betul-betul memang ini Amerika punya kerja gitu. Tapi kalau saya lihat enggak seperti itu. Penilaiannya enggak seperti itu. Kenapa? Ya biasanya yang seperti politik-politik terlalu jauh, kecurigaan itu kan ajaran sebelah itu sebetulnya ajarannya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih enggak. Praktis ini memang pertimbangannya itu pertimbangan strategis teknis dalam pertahanan, bukan pertimbangan apa namanya, yang namanya Amerika mau menghancurkan Iran. Justru musuh-musuh Amerika yang sudah menyebabkan ribuan korban warga negara Amerika dari mulai peristiwa tahun 1979, 82, 83 Lebanon, belum lagi perang Irak 1, Irak 2 dan lain-lainnya. Itu Iran tetap bermain. Kalau dipikir-pikir berapa ribu ya? Hampir 1.000 sampai 2.000 termasuk tentara Amerika yang tewas di Irak gitu. Itu supplier senjatanya kepada kelompok Syiah yang di Irak itu Iran. Nah, jadi yang menghukum Iran ini dari kejahatannya terhadap Amerika di masa lalu itu adalah Israel sekarang. Kita lihat siapa Nasrallah berangkat. Kemudian si yang lain-lainnya sudahlah gitu ya. Satu persatu termasuk sekarangnya IRGC udah berangkat semua, udah ketemu 72 bidadari gitu. Nah, jadi Israel yang betul-betul ya apa namanya ya, yang memberikan hukuman kepada rezim Iran ini. Amerika sendiri mungkin bukan masalah mampu nggak mampu, mungkin tega ya, mungkin nggak tega dia mungkin kalau Amerika ya. Tapi kalau Israel tidak peduli demi kelangsungan hidupnya, Israel harus punya hak mempertahankan diri, gitu kira-kira. Silakan Pak Paul. Lanjut nih, sebentar nih. Siapa mau lanjut nih?